Jadi yang pertama jangan panik. Kedua ada berita itu disortir dulu. Disortir nih, Terus jangan gatel ya. dengerin dari berita dari pemerintah, ikutin pemerintah untuk harus karantina. Nah sahabat Nyonya Swan, kali ini setelah saya buat wedang, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan dokter muda, dokter Erik dan juga chef muda tentang virus yang sangat trending topik mendunia, virus corona. Nah Rick, ini ya virus ini kok sampai menjadi momok atau rasanya ketakutan yang mencekam buat semua orang. Nah, menurut kamu dokter muda, gimana sih sebetulnya virus ini? Jadi sebenarnya virus ini kan awal dari Wuhan kan Tante ya, dari Cina. Cuma memang virusnya ini menyebarnya cepat sekali. Jadi yang bikin orang tuh jadi ketakutan. Terus yang kedua kan sudah menyebar di seluruh dunia. Dan mulai tanggal hari ini tuh sudah 200.000 orang lebih Tante yang sudah kena. Makanya jadi momok di seluruh dunia, menghancurin ekonomi semua, kolaps ya kan gitu. Dan dalam waktu hanya 2 bulan ya, dari bulan Februari ini Maret. Sebetulnya sudah dari bulan November Tante. Dari sudah bulan November? Mulai, wah. Sepertinya dari bulan November kalau tidak salah. Dari Cina gitu itu. Ya, dari Cina November. Terus yang benar-benar kelihatannya mewabah itu bulan Februari. Betul. Dan Indonesia mulai kena imbasnya di bulan Maret ini. Bulan Maret ini. Nah, ngomong-ngomong nih, yang terutama kena emang bener orang-orang tua seusia saya yang paling bahaya. Iya, jadi gini, sebenarnya kalau daya tahan tubuhnya bagus, itu gejala yang dialami pasien itu cuma minimal Tante, cuman kayak batuk, flu biasa gitu doang. Cuma yang ditakutkan itu adalah buat orang-orang yang di atas 50 tahun ke atas. Ini dong 50 tahun ke atas 60. Tapi yang penting imunnya baik Tante. Jadi yang ditakutin itu adalah orang-orang dengan komorbid. Komorbid itu maksudnya ada penyakit lain Tante. Seperti diabetes, jantung, udah ada sakit paru. Nah gitu. Jadi itu yang membuat komplikasi. Kalau nenek zaman now nih, saya tiap hari minumannya ini nih. Jahe serai. Jadi kalau saya disuruh di rumah, aduh ini perasaan nggak betah, kaki pengennya keluar. Tapi terus. Jangan keluar. Saat ini harus diam di rumah. Diri. Mengkarantina Tahu diri. nggak Tante kenapa mengkarantina diri? Apa itu? Karena kalau memang orang itu kondisinya bagus, Fit, itu bisa karier, teman-teman. Penyebar gitu kalau karier. Nah, kalau ada orang yang imunnya lemah, orang yang mungkin udah punya penyakit lain, nanti yang kena mereka gitu. Bahaya. Kasihan juga Karena bahaya bisa sampai harus pakai ventilator, alat bantu nafas, dan kondisinya bisa berat sekali hingga kematian gitu. Jadi berapa lama nih Oma atau saya harus mengkarantina diri? Nah, kalau untuk karantina soal diam di rumah atau di rumah aja, itu ikutin pemerintah aja. Karena pemerintah yang tahu kondisi sesungguhnya, kondisi gimana yang terbaik buat negaranya. Jadi ikutin aja pemerintah. 14 hari, bener nggak? 14 hari itu karena masa inkubasinya virusnya Tante. Kurang lebih sekitar 14 hari. 14 hari nih harus diam di rumah. Diam di rumah. Waduh, aktivitasnya apa ya? Nah, masak, kalau kan bisa masak. Oh iya ini buat minuman. Buat kayak Tante bikin konten anti juga corona. bisa. Terus buat konten YouTube. Kali ini buat konten, tapi kita nggak berdiam diri loh. Apa itu yang disebut apa itu? Distancing. Social distancing. Oh, social distancing. Nah, ini kita social distancing nggak nih? Pokoknya social distancing tuh ya buat orang di rumah, biar di rumah aja, jangan pergi kemana-mana. Terus habis itu jangan kumpul-kumpul dulu, dihindari kumpul-kumpul tempat keramaian. Pokoknya di rumah dulu aja. Kalau kepepet harus beli apa ya? Boleh. Secepatnya aja, terus pulang lagi. Terus sekarang ini ya wabahnya setiap kali cuci tangan di mana-mana. Mungkin sehari bisa berkali-kali cuci tangan. Ini untuk menjaga. Betul. Jadi kalau habis keluar rumah, kita nggak tahu nih ketemu sama siapa. Mungkin ada yang karier. Itu pulang langsung bersih cuci tangan. Mungkin lebih baik ganti baju atau
pun mandi juga boleh. Baru melakukan aktivitas seperti biasa. Tujuannya ya itu mengurangi penyebaran virus. Biar cepat dunia ini biar cepat kembali normal lagi. Karena semua hancur loh Tante. Oh iya, ekonominya, restoran sepi, mall bisnis sepi. Wah, ini efek sosialnya yang terutama adalah kehancuran ekonomi. Ya. Tapi sebetulnya kekhawatirannya juga jangan terlalu berlebihan. Iya, jangan over panik. Jadi terlalu kepanikan. Orang beli terus apa-apa dibeli ngeborong semua. apa-apa. Kan itu juga nggak bagus, ya kan? Terus deket orang aja, waduh, menular. Sama ini Tante, terutama masker sama alat-alat yang sebetulnya nggak perlu dipakai. Jadi sebetulnya tenaga kesehatan itu sekarang sangat kekurangan alat pelindung diri dan masker. Jadi kalau orang tidak sakit ya tidak perlu pakai masker. Oh, jadi yang nggak sakit jangan pakai masker. Yang pakai masker itulah orang yang punya gejala-gejala flu, batuk, yang resiko buat menginfeksi orang itu baru pakai masker. Tapi kalau lainnya itu cukup sanitasi, higien yang baik, gitu aja. Kebanyakan yang dilihat kok semua orang kemana-mana pakai masker. Nah ini yang membuat kelangkaan masker ya, dan masker jadi mahal. Dan yang paling parah itu loh Tante, masker yang putih N95 atau enggak, itu juga diborong habis sama orang-orang. Padahal ya itu. Buat yang orang-orang yang borong masker, stop ya, jangan borong masker. Kasih yang memang punya gejala batuk, pilek, panas ya. Yang sehat nggak perlu. Betul. Gitu kan? Yang sehat ya perlu dan cukup mengkarantina diri dulu sementara. Ini salah kaprahnya dulu, semua orang pakai masker, akhirnya masker langka dan mahal habis. Akhirnya dokter juga kesulitan. Kita tenaga medis yang di garda depan jadi kekurangan alat-alat ini. Dan kalau buat Oma ya, perasaan hati yang gembira itu adalah obat. Betul. Jadi sebenarnya over panik juga bisa menurunkan imun sistem, kebantu. Jadi tetap stay calm. Ya, gembira, ceria, olahraga pagi, ya, makan secukupnya. Yang bergizi. Ya, makan secukupnya, terutama buah atau sayuran nih yang sama dibanyakin. Vitamin juga perlu tapi nggak usah over, bahaya nanti. Vitamin C. Berapa sih kita harus minum vitamin C sehari? Vitamin C pakai mungkin bisa sekitar 500 mg. Atau 1000 maksimum. 1000 mungkin terlalu berlebih lah ya. Mungkin 500 aja cukup gitu. Tapi nggak usah vitamin C diminum, vitamin E diminum, zinc diminum, semua diminum. Itu terlalu over. Nah, itu ya nasihat dokter muda. Apa-apa jangan terlalu berlebih, secukupnya. Jadi tadi juga kalau mau buat jahe jangan 1 kilo diminum sendiri ya. Akhirnya kepanasan, cukup secukupnya. Sama ini Tante. Ya. Tante kan pasti punya grup WhatsApp, bener nggak? Banyak kan berita yang menyebar di mana-mana. Betul. Ya nggak benar, banyak hoax di mana-mana. Ya, hoax. Nah, buat orang-orang yang nonton ini lebih baik tuh mendengarkan apa yang resmi. Jadi resmi itu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institut pendidikan atau universitas yang resmi kesehatan gitu. Jadi berita-berita yang di WhatsApp itu mungkin perlu disaring dulu gitu. Nggak semua itu benar. Ih, saya paling sebel kalau hari ini kematian bertambah. Emangnya kematian kan memang Tuhan yang memanggil. Kok rasanya takut amat dan waduh mencekam gitu. Kematian bertambah, tiap hari bertambah. Nah memang mungkin saatnya sudah waktunya meninggal, mati ya mungkin. Tapi ini jadi hoax juga gitu. Jadi orang begitu ketakutan malah jadi pikirannya jadi kalut. Kalau kalut akhirnya penyakit apapun juga menghampiri ya. Menurut Erik nih dokter muda, ini kan di rumah sakit lagi penuh pasien. Nah kamu sebagai dokter muda gimana nih? Kalau misalnya orang yang sehat atau enggak dokter, boleh enggak nih jadi volunteer untuk corona? Karena saat ini katanya kekurangan tenaga medis, kekurangan bantuan. Nah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk di era yang lagi seperti ini pokoknya era panik ini, jadi apa yang kita bisa gotong royong untuk
saling membantu, terus saling meringankan hoaks ini apa nih? Jadi yang pertama jangan panik ya kan. Ya, Yang pertama, jangan panik. kedua tadi ini menyimpulkan aja ya, jangan Ya. panik. Kedua ada berita itu disortir dulu. Disortir nih, Terus jangan gatel ya. dengerin dari berita dari pemerintah, ikutin pemerintah untuk harus karantina gitu. ya. Jangan kemana-mana, social distancing. Ya, Karena dengan terus? social distancing membantu tenaga medis juga gitu. Ya. Kalau banyak orang di luar makin banyak terinfeksi, tenaga medis kurang, kita juga lagi kekurangan alat, repot gitu. Nah. Terus habis itu yang keempat, dengan panik buying, semua dibeli masker, obat-obatan seperti yang ada sekarang Avigan, Chloroquine, semua diborong juga nggak berbahaya dan gitu. hati-hati ya, karena memang dari pemerintah kan ada obat yang virus yang namanya obat Chloroquine namanya, Chloroquine. sama Avigan. Itu nggak boleh minumnya diborong. Itu harus dengan resep dokter, karena kalau diminum sembarangan itu ada efek samping juga yang kita nggak tahu, masyarakat umum. Nah, itu yang bahaya bahaya. juga. Terus beli, minum setiap hari supaya nggak ketularan. Betul, itu Nah, nggak boleh, itu salah kaprah. ada lagi nih, katanya suntik vaksin pneumonia. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kalau vaksin sendiri itu nggak salah juga sih Tante. Ya, terus? Buat disuntik. Baik juga gitu. Cuman ya bukan 100% buat kalau udah divaksin nggak akan kena virus corona. Karena memang Nggak akan, vaksinnya buat COVID-19 ini memang lagi dipelajari, lagi di research, dan lagi diproduksi, lagi dicoba di manusia gitu. Jadi kalau mau buat vaksin yang COVID-19 ya tunggu dulu yang sudah resmi dari pemerintah baru kita pakai. Cuman kalau mau vaksin flu, mau vaksin pneumonia itu silakan aja, nggak ada salahnya. Terus yang terakhir yang paling penting tuh kalau kondisinya tidak sesuai indikasi COVID-19, cuman kayak flu, batuk, itu nggak usah panik, aku harus cek nih Ke dokter. ke rumah sakit rujukan yang dimana di situ juga banyak sekali orang-orang yang mungkin udah positif, malah kita ngelihatnya negatif, malah jadi positif. Dari gitu. negatif jadi positif karena takut yang berlebihan. Betul. Dan yang terutama nih, karena kita boleh dibilang ini kan pemerintah meliburkan kantor, sekolah. Memang ada efek bagusnya ya, karena kita bisa kumpul keluarga, bisa akrab dengan keluarga. Sebenarnya jangan kumpul sama semua orang, Tante. Nah, dengan keluarga boleh. Jadi kita lebih dekat, bisa masak bareng, makan bareng, dan terutama jangan tidur kemalaman karena keasikan tidur jam 12 malam, jam 1 malam, itu nggak boleh ya. Ya. Nah, ini nih, jaga kesehatan juga menjaga pola tidur. Buat yang anak-anak muda yang suka begadang, ayo tidurnya pagian, karena tidur itu juga menambah kekebalan tubuh. Bener nggak dokter muda? Lebih menjaga tubuh. Ya, cukup ya kayaknya kita berbincang tentang tren topik kali ini, corona. Nah, buat sahabat Nyonya Swan, ingat ya tadi tips-tips, jangan terlalu berlebihan. Terutama tadi juga semua sudah disebut, apa-apa secukupnya. Jangan terlalu berlebihan, termasuk berlebihan men-share hoax-hoax ya. Ingat itu. Jangan lupa sahabat Nyonya Swan, subscribe ya YouTube saya Nyonya Swan. Kasih jempol, bunyikan lonceng, dan share.